Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana biasanya kita menjalankan rutinitas kewajiban kita setelah sholat maghrib. Alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan ta'lim makanan setiap malam Kamis pada maghrib, yakni membahas tentang fikih. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat selama ini, khususnya buat ibadah kita sehari-hari, umumnya buat aktivitas-aktivitas yang lainnya, dan semoga kumpulnya kita di sini menjadikan satu wasilah, satu sababiah. Allah curahkan keberkahan, Allah curahkan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita tidak kembali ke rumah masing-masing, melainkan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah kabul tujuan kita, hajat kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita senantiasa dibahwakan kepada manusia mulia, manusia agung, Sayyidil Wujud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in wa tabi'ut tabi'innya, dan semoga yang hadir di sini diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masuk ke dalam materi tentang syarat-syarat jamaah takdim, syarat-syarat jamaah takhir, dan syarat-syarat qasar. Ini penting bagi kita, walaupun memang jarang kita laksanakan. Tetapi di perjalanan ataupun kesibukan yang mungkin tidak bisa melaksanakan satu waktu, bisa kita kumpulkan dua waktu menjadi satu waktu yang disebut jamaah, atau perjalanan jauh yang lebih dari dua marhalah disebut qasar. Ini harus paham ilmunya, walaupun jarang kita laksanakan. Tetapi minimal kalau kita pernah mendengar, pernah belajar, ya minimal kita akan paham. Insya Allah. Untuk membaca kitab dan logatnya, saya harus persilakan kepada Anda jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain, amin. Wasun utawi kiliki suci pasal suruh jami takdimi utai pirang-pirang syarat jamaah takdim arbaatun iku papat. Atun sawiji ngamimitian bil ula kalawan kang awal, wa niat oleh jami lan niat ngajama fiha ing dalam ula, wal mualatu lan tuli-tuli bainahuma ing dalam antarane ya lan niat, wa dawamul udhri lan mayangi udhur. Pasul utawi kisuji pasal suruh jami takhiri utawi pirang-pirang syarat jamaah takhir isnani kuroro niat takhiri sawiji niat ngakhiraken wakat bagilan teman-teman nari min wakil bulan saking waktu awal maing barang yasmuha kang jembar ya ma'ha ing midamel sholat wadawamul udhri lan mayangi udhur ila dama misalnyati mari tumaka mari sampurnane kang kapindho. Pasun utawi kiri suci pasal suratul qasri utawi pirang-pirang syarat qasar sat'atun iku pitu an yakuna sing diarep nyatana safaru apa lulungane si wong marhalataini iku rong pamondokan wa an yakuna arep nyatana ya wong mubahan iku kaping wenangaken wakil mu'lan meruh bijawazil qasri kalawan pirang-pirang kang wenang qasar wa yatul qasri lan yen qasar indal ihrami ing dalam nalika takbiratul ihram wa anta penalan arep nyatana aswatu qasran robaiyatan iku kang bangsa papan robahan wa dawa musafari lan mayame lulungan ila nama miha rumaka maring
sampurnane salat wa anna yaqtiya lan arep menta ora ana makruh ya siwok bitamami kalau sampurna fi juz'i saking sajus min salati saking salate ya siwok. Jadi pasal yang pertama kita bahas tentang syarat-syarat jamak takdim. Syarat jamak takdim. Ya, sebelum kita bahas tentang syarat jamak takdim, jamak adalah mengumpulkan. Jadi dua waktu sholat dikumpulkan dalam satu waktu. Misalkan zuhur dengan asar dan waktunya zuhur, sholat asar ditarik ke waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Jamak mengumpulkan. Takdim yaitu mengawalkan yaitu sholat zuhur, misalkan asar ke zuhur, ya, atau maghrib ke isya, yang ditarik isya ke maghrib. Jadi waktu pertama yang didahulukan yaitu disebut jamak takdim. Yang pertama, jamak takdim syaratnya adalah 4. Yang pertama yaitu wa niyatul jam'i fiha. Niat di dalam jamak takdim, di dalam sholat jamak takdim itu wajib niat. Wajib niat jamak takdim. Yang kedua, wal muwalah lan nuli-nuli, artinya nyambung, tidak ada jeda. Contoh, kita sholat zuhur narik sholat asar, atau sholat maghrib narik sholat isya ke waktu maghrib. Maka ketika sholat zuhur selesai, tidak boleh zikwirin lagi, tidak boleh ngobrol lagi, langsung nyambung kepada sholat asar. Tidak ada jeda. Ya. Dan rakaat tidak dikurangi tetap. Makanya sholat itu kalau kita bahas secara luas, ada yang disebut sholat tamam. Sholat tamam itu sholat sempurna, artinya ketika kita melakukan perjalanan, setiap waktu kita berhenti. Oh, azan zuhur berhenti. Kalau kendaraan sholat zuhur seperti biasa jamaah, sama yang mungkin di situ, oh sholat asar pun berhenti, itu namanya tamam. Ada jamak. Jamak itu jamak tadi dikumpulkan dua waktu dalam satu waktu. Nah, ada lagi kosor, yaitu diringkes. Nanti itu dibahas. Ada jamak kosor, udah dijamak diringkes lagi. Itu. Jadi ada berapa? Tamam, jamak takdim, jamak takhir, jamak kosor dan kosor. Pokoknya jamak satu aja lah, jamak takhir, jamak takhir, jamak aja. Tamam, jamak kosor, jamak kosor. Ada 4. Nah, kita bahas jamak takdim yang pertama nih. Yang kedua, tulu-tulu atau nuli-nuli atau berurutan, tidak ada jeda di antara dua sholat tersebut. Nah, langgeng, ya, langgeng perjalanan, ya, tidak ada uzur atau ada uzur. Langgeng perjalanan, ya, lama perjalanannya dan uzur. Artinya yang disebut jamak takdim, jamak takhir ini sebenarnya tidak terikat jarak. Ingat, tidak terikat jarak. Jamak takdim, jamak takhir. Makanya kalau kemana-mana melakukan perjalanan ataupun di luar perjalanan, misalkan pengantin baru, daripada make up memang rusak atau sibuk melayani tamu, cukup dijamak boleh. Jadi jamak itu memang tidak terikat jarak. Ya beda sama kosor nanti. Kalau jamak boleh. Nah, kita menuntut ilmu saja misalkan sibuk marah kita, belum terdahulu sibuk untuk mutolaah, maka boleh dijamak. Ilmu ulama itu ya. Jamak takdim atau jamak takhir. Jadi, oh jamak perlu sekian kilo, bukan kalau jamak. Ya makanya lebih baik kita kemana-mana jamak, jangan pakai kosor.
kosor. Kalau kosor kan mutlak harus ada jarak. Itu yang syarat jamak takhir. Terus syarat-syarat jamak takhir ada 2. Itu niat jamak takhir. Nah, jamak takhir bedanya dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim yaitu sholat zuhur ditarik asar, sholat maghrib tarik isya. Jadi yang punya awal waktunya itu, yang punya waktunya itu yang ditariknya itu yang sholat kedua. Kalau jamak takhir yang punya waktu akhir, contoh kita mau menggabungkan antara 2 sholat, yaitu sholat zuhur, sholat asar, maka kita melaksanakan sholat asar, zuhur yang ditarik ke asar. Jadi zuhur kita lewati, maka kita laksanakannya sholat asar apabila memang di perjalanan, walaupun jaraknya nggak nyampe 80 kilo, akan tetapi seandainya kita turun dari angkot atau mobil pribadi macet atau tidak ada mesin misalkan, maka kita niat di perjalanan, niat saya sholat takhir, yaitu menarik waktu maghrib ke isya atau menarik waktu zuhur ke waktu asar, jamak takhir, maka dibolehkan. Benar, pas ketika kita nyampe satu mesin, zuhur udah lewat, udah adzan asar, maka kita terlebih dahulu yang punya waktu dahulukan sholat asar, langsung kita sholat zuhur. Tapi niatnya di perjalanan, hati-hati. Niat jamak takhir itu di perjalanan, niatkan di perjalanan. Ya, semacam ziarah kubur, ya, safari ziarah, kita keliling ziarah, harus diniatkan kalau jamak takhir. Ya, oh ini nggak kejar nih sekarang kalau zuhur nyampe asar, yuk kita tarik buka asar, niatkan di perjalanan, niat jamak takhir. Kalau jamak takdim sholat zuhur asar yang ditarik, kalau jamak takhir sholat asar zuhur yang ditarik. Dan jamak itu layaknya gini, zuhur asar, asar zuhur, maghrib isya, isya maghrib. Nggak boleh asar maghrib, maghrib asar, itu nggak ada. Jadi ada layaknya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Paham? Ya, nggak boleh sholat asar terjadi ke maghrib lah. Gimana hukumnya? Ada juga zuhur asar lawannya maghrib isya. Jamak takhir. Ada bersyarat jamak takhir, yaitu 2, ada niat, dan juga masih ada waktu untuk melaksanakan sholat jamak takhir tersebut. Itu sholat yang pertama ditarik ke waktu yang kedua, masih ada waktu, maka itu syarat-syarat jamak takhir. Terus faslun syurutul qasri, yaitu pasal piro-piro syarate qasar iku sab'atun pitu, ada 7. Yang pertama yaitu niat mutlaknya. Yang pertama, perjalanan kita sudah 2 marhalah, 2 marhalah itu ya 2 pondokan, kurang lebih 80 kilo perjalanan. Di sini kemana? Sini ke Bandung, ada 80 kilo lebih. Nah, berarti sudah bisa dikosor. Nah, sebelum kita lanjut, apa arti kosor? Kosor itu meringkes sholat. Tetap kita satu waktu. Misalkan Johor, ya kita menjadi Johor, tapi kita ringkes. Zohor itu menjadi 2 rakaat, jadi diambil 50%. Zohor yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asar yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Makanya kebanyakan makanya kalau perjalanan jauh lebih dari 80 kilo, yaitu jamak kosor. Sudah dijamak, dikumpulkan, sholat zuhur asar ditarik ke zuhur, atau sholat asar zuhur ditarik ke asar, udah dijamak, dikosor lagi, sebut jamak kosor. Udah dijamak, diringkas lagi, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kunci
kuncinya sudah 2 marhalah, kurang lebih 80 kilo. Paham? Ya, al-fakir walaupun jauh sering pakai jamak kosor. Tapi kalau memang sekiranya belum nyampe ya jamak aja. Pengen enak. Berapa? Maghrib di sana. Maghrib masih bisa. Di sini ada keterangannya. Itu berguna sholat qashar itu bagi yang rokaatnya 4. Mulai subuh hiji, maghrib hiji setengah. Boleh kalau sholat maghrib dan subuh, bolehnya yang jumlah rokaatnya 4. Oh ya. Yang kedua, perjalanannya yang menang mubah, artinya melakukan perjalanan sejauh 80 kilo itu bukan dalam rangka maksiat, bukan dalam rangka berbuat durhaka, akan tetapi yang dibolehkan oleh agama. Perjalanannya apa memang niat mau ngaji, apa zara, apa silaturahmi ke saudara, apa mudik, maka dibolehkan qashar. Kalau niatnya niat maksiat, niat mengundang dosa, misalkan mau maling, ngerampok, tapi monten ngerampok di sholat, apa segala ngerampok, kita ngerampok lagi mah. Nah, kalau niat selanjutnya, kalau niat maksiat perjalanannya nggak boleh. Jadi niatnya yang batasnya mubah boleh. Syukur-syukur yang sifatnya jihad. Nah, terus wal ilmu bizawaji, yaitu lan weruh tahu ilmunya tentang qashar. Tentang qashar harus tahu ilmunya, harus paham. Makanya inilah manfaatnya ngaji, harus paham tentang ilmu qashar. Nah, terus niat dalam qashar yaitu indal ihrami, ketika dalam nalika takbiratul ihram, maka keretekeun jero hate niat qashar. Nah ini, dan selanjutnya yaitu sholatnya kang bangsa 4 rakaat, yaitu yang 4 rakaat. Boleh kita melaksanakan sholat qashar diringkas, diambil separuh sholatnya 4 jadi 2, akan tetapi dibolehkannya khusus bagi yang 4 rakaat pada waktu safar, yaitu langgeng perjalanannya. Nah, terus yaitu dan tidak boleh bermakmum kepada mukimin atau orang yang sedang sholat wajib, yang tidak melaksanakan sholat qashar. Misalkan kita singgah di suatu masjid karena perjalanan jauh, kita ke masjid mukimin lagi sholat, kita jamaah, nggak boleh, kecuali tadi karena tidak tahu, nggak boleh, yang nggak sah qashar kita. Jadi sholat wajib kampung setempat yang melaksanakan sholat wajib kita ngikut, ataupun sebaliknya kita imam qashar yang lain sholat wajib nggak boleh, ataupun sama-sama kita lagi musafir, jangan perjalanan sama-sama. Tapi kalau sholatnya beda itu tidak boleh berjamaah, tidak boleh ngambung. Yang ini jamaah, yang ini qashar tidak boleh. Walaupun sama-sama istilah pendatang, sama-sama melakukan perjalanan. Ya, jadi itulah diantaranya syarat-syarat tentang qashar. Nah, al-fakir rasain memang kalau membahas tentang jamaah takbir, jamaah takhir, qashar itu dipraktekkan. Bisanya karena kita sering berperjalanan jauh, sering jalan, bisa jarak keliling, baru paham. Sering
mungkin bepergian jauh baru paham gunanya jamak takdim, gunanya jamak qasar ataupun qasar saja. Kalau memang hanya di rumah saja, yaitu kita tahu ilmunya saja kalau disampaikan, akan tetapi nanti kita ngerasain dan kita menguasai ilmunya ketika kita memang kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itulah tentang syarat jamak takdim, jamak takhir, dan syarat qasar. Kiranya itu bisa Pak sampaikan, silakan mungkin ada yang kurang jelas, jadi bukan hanya jawab mau tentang jamak takdim, jamak takhir, qasar, ataupun bab fikih yang lainnya. Sekedar fakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.